Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faqahana wa lisuluki syar'ihi nabbahana. 'Allamana subhanahu bil qalami fadla wa manna minhu ma lam na'lami. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya mujibas sa'ilin. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang isi atau intisari dari kisah-kisah Islami 1. Dalam buku Qisas 1 atau kisah-kisah Islami 1 ini berisi 40 kisah. Mudah-mudahan ini menjadikan motivasi kepada kita semua sehingga lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kisah yang pertama, kisah Islami yang pertama, siksa meninggalkan salat. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 45 dan 46 Allah telah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu amat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman seraya memerintahkan hamba-hambanya untuk dapat meraih kebaikan baik di dunia maupun di akhirat, yaitu dengan menjadikan sabar dan salat sebagai sarananya. Dengan demikian yang dikatakan oleh Muqatil bin Hayyan dalam tafsir ayat ini, yaitu minta tolonglah kalian untuk memperoleh kebaikan akhirat dengan cara menjadikan sabar dan mengerjakan amal-amal fardu dan sholat sebagai sarananya. Al-Kisah diceritakan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama para sahabat, kemudian datang pemuda Arab masuk ke dalam masjid dengan menangis. Pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat pemuda itu menangis, maka baginda Rasul pun berkata, wahai pemuda, kenapa kamu menangis? Maka berkata pemuda itu, ya Rasulullah, ayah saya telah meninggal dunia dan tidak ada kain kafan dan tidak ada orang yang hendak memandikannya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabat Abu Bakar dan Umar ikut pemuda tersebut untuk melihat masalahnya. Setelah mengikuti orang itu, maka Abu Bakar dan Umar mendapati ayah pemuda itu telah berubah rupa menjadi babi hitam. Maka mereka pun kembali dan memberitahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kami telah melihat mayat ayah pemuda tadi ya Rasulullah, berubah menjadi wajah babi hutan yang sangat hitam. Kemudian Rasulullah dengan para sahabat pergi ke rumah pemuda itu, dan baginda pun berdoa kepada Allah. Kemudian mayat itu pun berubah kepada bentuk manusia semula. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu setelah Rasulullah dan para sahabat menyolatkan mayat tersebut, ketika mayat itu hendak dikebumikan, maka sekali lagi berubah menjadi wajah babi hutan yang sangat hitam. Maka Rasulullah pun bertanya kepada pemuda itu, wahai pemuda, apakah yang telah dilakukan ayahmu sewaktu dia hidup di dunia? Lalu pemuda itu berkata, sebenarnya ayahku ini tidak mau mengerjakan sholat wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat, beginilah keadaan orang-orang yang meninggalkan sholat di hari kiamat nanti akan dibangkitkan oleh Allah seperti babi hutan yang sangat hitam. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Di kisah yang lain, pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada zaman Abu Bakar As-Siddiq ada juga seorang lelaki yang meninggal dunia, dan sewaktu mereka menyolatkan, tiba-tiba kain kafan bergerak-gerak sendiri. Setelah mereka membuka kain kafan, mereka melihat ada seekor ular yang sedang membelit leher si mayat dan memakan daging dan menghisap darah mayat. Lalu mereka mencoba membunuh ular tersebut. Pada saat mereka mencoba untuk membunuh ular itu, maka ular itu berkata, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mengapa kamu semua hendak membunuh aku? Aku tidak berdosa dan aku tidak bersalah. Allah yang memerintahkan supaya menyiksa sampai hari kiamat. Lalu para sahabat bertanya,
apakah kesalahan yang telah dilakukan oleh mayat ini? Berkata ular itu, atas izin Allah, dia telah melakukan 3 kesalahan. Yang pertama, apabila dia mendengar azan, dia tidak mau datang untuk sembahyang berjamaah. Yang kedua, dia tidak mau mengeluarkan zakat hartanya, padahal dia sudah selayaknya memberikan zakat. Dan yang ketiga, tidak mau mendengar nasihat para ulama, maka inilah balasannya. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kisah yang pertama dari kisah-kisah Islami jilid 1 ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, menjalankan perintah salat. Kita jadikan ibadah salat itu adalah sebagai kebutuhan kita, sehingga nanti kita tidak termasuk orang-orang yang mendapatkan siksaan atau kelompok yang berjalan di padang mahsyar berbadan manusia tapi berwajah babi hutan, seperti yang disampaikan Rasulullah, karena ketika di dunia malas mengerjakan ibadah salat. Semoga bermanfaat. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.